Tetapi malah berbicara persoalan-persoalan, iya, lebih ke filosofis. Misalnya kalau kita bicara Paul Davies yang judul bukunya misalnya God and the New Physics, dia mempertanyakan waktu itu apa sih, hakikatnya apa waktu itu misalnya. Nah itu kan sebenarnya persoalan filosofis yang kemudian itu dibuat postulat, di mana postulat itu di apa namanya dirumuskan secara simbolik, makanya jadilah matematika itu V sama dengan misalnya gini. Nah sebelum V plus apa itu lahir, itu kan ada postulat dulu, dan postulat itu adalah perenungan filosofis kan. Nah ini tidak dijelaskan, akhirnya mereka semacam-macam seolah ini teori lahir gitu aja. Jadi tidak ada penelusuran ke belakang bagaimana suatu teori ini lahir. Maka ketika dia ingin membuat semacam, waduh, saya tahu nih ini salah gitu, tapi gimana cara benerinya misalnya? Kalau kita menyadari bahwa ada problem di dalam sains modern, mereka tidak tahu bagaimana atau langkah pertama apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menghadirkan suatu paradigma alternatif misalnya. Kalau dia seorang saintis murni dan tidak dekat dengan wacana epistemologi misalnya atau filsafat, pasti mereka bingung gitu. Akhirnya ya galau sendiri gitu. Karena sejak awal dia tidak pernah belajar yang seperti ini. Atau kalaupun ada dia ngerasa aduh telat nih gitu. Ya udahlah akhirnya saya fokus kepada penelitian aja gitu. Akhirnya ya jadi yang seperti itu gitu. Nah ini memang harus ada yang mulai gitu. Ya saya mencoba apa ya? Mencoba melangkah ini ya, meskipun juga berat gitu. Maksudnya saya dulu awalnya eksak gitu kan, sekarang menekuni filsafat, ya saya berharap nanti S2-nya bisa ngambil eksak lagi gitu, sampai jenjang doktoral gitu. Ya itu kan butuh tenaga dan ya uang yang nggak sedikit kan gitu kan, itu pengorbanannya besar. Nah memang harus ada orang yang mau, dan kalaupun ada yang mau juga harus ada patronnya. Patron itu katakanlah sponsor lah ya, yang siap mendanai orang-orang yang mau terjun ke situ gitu. Ya kalau enggak juga ya itu tadi gitu, biayanya mahal kan gitu kan ya. Kalau mau dua langsung gitu, oke secara pikiran mungkin dia mampu gitu, tapi kan secara biaya mungkin nggak mampu juga gitu. Nah ya kalau mungkin kita bilang pemerintah, saya kira kayaknya pemerintah nggak pedulilah dengan yang program-program begini kan gitu. Ya harusnya ada lembaga sih, lembaga yang memang fokus di situ. Nah kemarin salah satu ketika saya diskusi dengan salah satu peneliti di pusat integrasi interkoneksi di UIN, saya bilang, sejauh mana Mbak di UIN itu ada kader-kader, maksudnya ada nggak pengkaderan untuk bisa melakukan seperti itu misalnya. Ya problem di UIN sebenarnya sama lah kayak di Gontor misalnya, di Unida. Problemnya yaitu kita masih belum mampu menghasilkan suatu ilmuwan yang ya dia seorang ulama, katakanlah dia ngerti fikih atau sulfik plus seorang pakar ekonomi misalnya gitu. Dia S1 sampai S3 usul fik misalnya, S1 sampai S3-nya ekonomi. Itu belum ada gitu, dan itu memang harus diprogram sejak sekarang. Nah di UIN juga mengalami di integrasi interkoneksi mengalami problem yang sama gitu. Artinya kalaupun ada dua orang duduk bareng, sering mereka itu katanya membuat diskusi-diskusi yang mempertemukan antara ahli tafsir gitu ya, anak-anak tafsir sama anak ekonomi gitu. Tapi tetap nalarnya beda gitu, nggak ketemu itu. Susah gitu, tetap ujung-ujungnya harus memang ya mau nggak mau harus orang itu harus dua-duanya menjalani itu secara akademis ya, resmi begitu, baru kayaknya nyambung gitu. Saya kira itu, tapi program itu belum terlaksana gitu. Katanya Habermas, dialog emansipatoris ya. Iya. Jadi tidak ada sebuah belum saling memahami gitu. Saling memahami dan tidak menemukan titik temu. Kira-kira sebenarnya tujuan dari agama dan ilmu pengetahuan ini sebenarnya kemana? Ya itu yang masih belum gitu, belum pada nyambung gitu. Ya. Jadi ini ada fenomena lain Ustaz, tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana misalnya kita ini, atau misalnya seseorang sekarang lagi fenomena hijrah ya. Kemudian semua apapun itu ingin dilabelkan sebagai yang syariah misalnya. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan itu hanya dianggap sebagai sebuah label. Misalnya biologi Islam atau Islam ataupun fisika Islam yang sandarannya adalah seperti apa yang mungkin dituangkan oleh Pak Amin Abdul, mengenai dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti kita kehilangan apa yang tadi tentang metodologi. Bagaimana kita melihat kesatuan ini gitu? Akhirnya kita tidak seolah-olah semuanya harus syariah segala macam.
Gimana Ya, kira-kira? jadi ya pertama ya gimana ya, kadang-kadang familiar itu tidak sama dengan paham ya gitu. Artinya kadang-kadang banyak juga orang yang mengusung ide Islamisasi ini, ya saya tidak menjustifikasi, tapi memang faktanya banyak juga gitu. Yang dia sebetulnya tidak paham sebetulnya ide Islamisasi itu gimana gitu. Misalnya kalau kita kita baca lah gitu ya, kita baca definisinya Al-Atas tentang Islamisasi itu kan, Islamization is liberation of man from magical, mythological, animistic, national gitu. Jadi sebetulnya Islamisasi itu adalah mengeluarkan seorang Muslim misalnya dari kungkungan atau imperialisme intelektual yang sekuler gitu, yang jauh dari agama lah kayak gitu. Jadi pertama-tama Islamisasi itu bicara metafisika gitu, bicara tentang worldview kayak gitu. Dia bicara tentang epistemologi. Jadi tidak bisa dilepasin dari situ, Islamisasi itu tidak bisa dilepaskan dari wacana-wacana yang seperti ini, wacana-wacana yang rumit, karena nanti kita bicara tentang apa itu realitas, apa itu benar kan kayak gitu ya, apa itu manusia. Nah, banyak orang yang melakukan Islamisasi gitu ya, kayak sains Islam apa itu nanti ujung-ujungnya malah ayatisasi gitu. Jadi hanya sekedar mengambil bagian tertentu dari Al-Quran kemudian mengatakan ini Islam kan gitu. Tidak gitu, karena kita harus membuat semacam sebelum kita masuk ke ranah teori gitu kan, kita kan harus membuat suatu postulat kan gitu, atau konsep-konsep dasar, atau kalau istilahnya Al-Parsalan, salah satu orang yang boleh dibilang menafsirkan pemikiran atas, adalah seminal konsep. Jadi Quran dan Sunnah itu, hadis itu tidak operasional dan tidak boleh dijadikan teori, tidak boleh menjadi teori. Dia hanyalah embrion seminal konsep. Artinya misalnya kalau kita bicara konsep ilmu, kata ilm itu kan banyak tersebar di dalam Al-Quran dan hadis kayak gitu. Nah sekarang bagaimana ilmu itu didefinisikan? Misalnya, ilm adalah, itu kan nggak pernah ada di dalam Quran dan hadis. Nah sekarang bagaimana semua yang ada di dalam Quran dan hadis itu diturunkan menjadi suatu semacam definisi atau postulat. Nah, ketika dia sudah menjadi suatu definisi atau postulat, ini bisa dikritik. Kalaupun itu dikritik, itu tidak mengkritik Quran dan hadis, karena yang dikritik bukan Quran hadis, tetapi hasil atau ya boleh dibilang peresan lah gitu ya dari Al-Quran dan hadis gitu. Sama kayak postulat-postulat di dalam usul fiqh lah. Misalnya kayak segala sesuatu tuh awalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Itu kan diambil dari hadis kan, Quran hadis. Tetapi itu bukan hadis. Artinya kalau kemudian itu dikritik, nggak ada masalah gitu. Nah, problemnya adalah memang tidak mudah kita membuat suatu rumusan yang berakar dari Quran dan hadis gitu, menjadi suatu definisi, menjadi suatu konsep, menjadi suatu postulat katakanlah gitu. Ini tidak mudah gitu. Yang dia sebetulnya tidak ada ayat dan hadis di situ, tetapi dia tidak bertentangan gitu. Ini kan memang tidak mudah gitu. Harus betul-betul dilihat secara keseluruhannya gitu. Dan ini juga butuh penelitian yang panjang kan kayak gitu. Nah, saya kira butuh banyak alat juga. Dia harus menguasai bahasa Arab misalnya. Dia harus menguasai ilmu-ilmu alat tertentu kayak gitu. Baru dia bisa merujuk kepada sumber-sumber primer di dalam bahasa Arab atau bahasa Persia misalnya. Baru bisa gitu. Baru kemudian dia mampulah membuat suatu rumusan-rumusan gitu. Nah, ya ini juga hilang kan di kita tradisi-tradisi begini gitu, atau katakanlah di pesantren cukup mumpuni, mereka mampu gitu, tapi mereka terjebak kepada turos gitu. Tetapi problemnya bingung juga menjawab modernitas. Kan kita harus mengakui wacana ekonomi Islam itu tidak lahir dari pesantren gitu, tapi lahir dari universitas umum. Pesantren itu kan pusatnya turos di sana gitu. Kenapa kok tidak lahir? Kenapa tokoh-tokoh yang memunculkan isu-isu itu bukan dari pesantren kayak gitu? Ya tentu dengan segala keunggulannya ada bagusnya, teman. Ya itu tadi, diskursus keilmuan itu mau tidak mau harus memahami juga. Artinya kalau kita bicara ekonomi Islam, orang harus memahami ekonomi konvensional sekaligus memahami muamalah gitulah ya, fikih-fikih muamalah kayak gitu. Nah itu kan juga mempelajari fikihnya sendiri aja itu sudah satu pekerjaan sendiri kan ya gitu ya. Belum kita menjadi seorang doktor di bidang ekonomi. Ya memang saya kira ya kalau kita mengikuti para ulama dulu kan ya memang mereka begitu gitu. Ya, kalau kita misalnya bicara Ibnu Sina misalnya.
ya filosof gitu kan, ya dokter gitu. Ya dokter tuh bukan cuman filsafat kedokteran gitu ya, beda beneran kan gitu. Nah itu kan tidak gampang, apalagi sekarang orang jadi dokter aja udah pusing kan, stres. Apalagi disuruh belajar tafsir gitu. Udah kuliah kedokteran di UGM misalnya ya, terus tafsir di UIN pula apa nggak pecah kepalanya gitu kan ya. Nah itu memang harus benar-benar apa ya, di kader itu memang anak apa ya, kita harus punya lembaga-lembaga yang mau mempersiapkan anak-anak begini, orang-orang begitu dari sejak mungkin dari sejak ETK gitu sudah diorientasikan nih, kamu harus jadi seorang misalnya dokter gitu ya yang mengetahui filsafat, yang mengetahui Quran misalnya gitu. Itu harus dikader sejak, saya kira sejak kecil itu, sejak dasar. Kalau enggak ya kalau misalnya kayak enggak kayak kita lah gitu ya, disuruh kayak gitu ya berat juga kayaknya. Kalaupun ada duitnya loh ya, kasih beasiswa gitu, kayaknya juga nggak mampu juga ini otaknya gitu kan. Nah, udah kompleks ya problemnya kalau sudah dewasa ya. Jadi gitu saat apa masalah lain yang kita lihat dalam Islamisasi bahwa respon kita terhadap agama yang kita yakini memang apa namanya lebih dominan kepada hal-hal yang berbau fikih ketimbang kita masuk ke dalam wacana-wacana ilmu pengetahuan yang mungkin punya historitas yang jaya sekali di dalam tubuh Islam sendiri ya. Buktinya kita misalnya tidak lagi membaca kitab-kitab Ibnu Sina, Ibnu Arabi dan segala macam. Jadi berislam kita ini apa namanya ya? Tidak melihat bagaimana cara berpikir saintifik dalam beragama. Ya, seperti itu. Harusnya kan kita semakin belajar fikih, harusnya kan semakin metodologi dan saintifik ya. Karena orang berbicara dengan nas-nas ya, dan asli juga. Nah, ini kan ada sebuah metodologi berpikir yang Islam miliki gitu. Nah, hanya saja kita terjebak kepada kesimpulan fikih daripada kita mencoba mempelajari berbagai metodologi bagaimana fikih atau hukum terbentuk. Nah, jadi ya itu juga salah satu. Nah, ya itu problem juga, artinya keterbatasan. Jadi memang ya banyak orang ya, kita kan di internal juga masih banyak persoalan lah ya. Misalnya contoh, ada banyak kalangan yang mengatakan pesawat itu nggak boleh, itu haram lah hukumnya gitu. Saya gitu-gitu misalnya. Kemudian beberapa tokoh kemudian dianggap ini menyimpang lah. Ya ini problem ya, oke lah. Kalaupun dia menyimpang, oke lah. Tapi kan masa ya kita buang semua pengetahuannya, kan menjadi problem kan. Maksudnya masa yang nggak ada satupun kebaikan di dalam tubuh orang ini itu. Nah, memang problem kalau sudah bicaranya tidak ideologis ya, maksudnya bicaranya sudah kawan lawan gitu ya, bukan lagi dalam konteks keilmuan gitu. Jadi kita tidak bisa berdialog lagi. Ini di internal kita sendiri padahal gitu kan ya. Jadi ini masalah gitu. Ini masalahnya ini. Pak Kunto Wijoyo juga menganggap ini masalah sekali. Jadi ada diskontinuitas sejarah kalau kata Pak Kunto Wijoyo. Ya. Karena perdebatan usul kita ini terjebak kepada ideologis gitu. Bagaimana kita mau merespon isu sains, sedangkan masalah usul din dan ideologi itu saja tidak selesai gitu. Kan aneh sekali orang belajar usuluddin, tapi lahirnya dendam gitu. Dendam masa lalu ya. Akhirnya diskursus tentang usuluddin untuk merespon saintifik itu akhirnya dikunci dan orang kembali kepada pembelajaran yang fikih yang dianggap sebagai apa namanya membimbing manusia ya dalam agamanya itu sih problem. Ya itu memang artinya ya dari segi itu saja kita masih perdebatan. Kita ada beberapa, itu tadi ada beberapa orang yang mengatakan filsafat itu nggak boleh kayak gitu misalnya. Belajar itu ya
ya akidah aja gitu, atau Quran saja, belajar ekonomi itu nggak ada pahalanya kayak gitu. Ini masih sebagian, masih banyak juga di kita, di kita, apalagi misalnya di era pasca kebenaran lah gitu ya, bahasa kerennya itu post-truth gitu. Nah itu kan apa namanya, sekarang kita lihat banyak sekali orang muncul di media massa, misalnya di YouTube misalnya, yang sebetulnya secara keilmuan sebenarnya dia tidak layak untuk bicara, tapi ya udah kadung kan gitu kan. Ya gimana gitu. Jadi ini satu problem. Ya mungkin memang kita perlu memunculkan lah, meskipun ya maksudnya zaman sekarang ini jangan kali salah Gusmus itu, jangan yang kalah, yang waras ngalah, enggak, yang waras enggak boleh ngalah gitu, karena nanti kalau yang waras ngalah, yang gendeng semua yang naik gitu kan gitu. Ya kita perlu memunculkan gitu, memunculkan tokoh-tokoh yang kita anggap layak. Ya artinya ilmu itu kan harus ada kritik, karena harus ada pembanding kan gitu, karena kalau ilmu tidak ada yang kritik, dia jadi ideologi kan, jadi dogma nanti kan gitu. Harus ada kritik kan gitu. Nah sekarang bagaimana menumbuhkan kritik itu adalah sesuatu yang baik gitu kan ya. Tradisi kritik itu biasa saja gitu. Nah masalahnya dalam konteks fikih sendiri, nggak tahu ya, perbedaan kok dianggap sesuatu yang apa sih, bertentangan gitu. Malah berbeda itu kan nggak apa-apa gitu sebetulnya, bertentangan. Jadi kalau ada misalnya takbiratul ikhramnya beda, udah ini kok ngapain gitu kan ya, kayak gitu. Jadi masih ada sinisme yang seperti itu ya. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menutup mata bahwa fakta itu ada gitu. Ya harusnya memang ya ada orang yang ngurusin itu juga sih gitu, karena kalau nggak juga nanti membesar. Tapi saya kira harus ada satu golongan orang gitu ya, yang bukannya dia nggak peduli ya, yang tadi itu ada urusannya sendiri gitu. Ada yang fokus kepada pengembangan ilmu gitu. Nah salah satunya adalah mengkaji khasanah intelektual kita gitu. Ya kita coba lepaskan dulu lah apa namanya warisan itu di luar ideologi gitu. Biarlah ideologi itu terserah lah gitu, tapi warisannya itu kita ambil, bahwa kamu oke lah, misalnya secara teologi saya tidak sepakat dengan orang ini gitu, tapi kalau memang ada manfaat yang bisa kita ambil dari orang ini, ya kita ambil gitu ya, gampangnya bersikap adil lah gitu. Nah memang agak berat ini bersikap adil gitu, artinya kita menempatkan orang ini pada tempatnya gitu, artinya ya kalau memang dia punya kontribusi ya kita ambil gitu. Nah sebetulnya Islamisasi itu kan adil ya, basisnya itu, artinya kita menempatkan barat pada tempatnya. Jadi kan ada orang mengatakan berarti Islamisasi itu anti barat, ya enggak juga. Kalau dari definisi Al-Atas misalnya, Islamisasi adalah mengeluarkan apa-apa yang tidak bertentangan dengan Islam, kemudian kita mengakomodir apa yang tidak bertentangan. Artinya saya yakin tidak semua yang dari barat itu bertentangan, ada yang bisa kita ambil. Nah yang bisa kita ambil itu ya kita ambil gitu. Makanya kita tidak anti barat, tetapi dalam konteks yang paling dasar, yaitu keyakinan dasar kita akan realitas, ya mungkin kita tidak bisa kompromitir gitu, tapi yang lain kan masih bisa gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa kita akomodir gitu kan, dialogkan, dan itu suatu hal yang lumrah di dalam peradaban Islam kan gitu. Nah ini Ustaz, kalau kita bicara Islamisasi ilmu pengetahuan, sekarang ini di labeling gitu. Ya. Banyak labeling, misalnya kalau kita mengatakan agama dan sains itu sekuler gitu. Kira-kira padahal Al-Atas juga membedakan apa itu sekularisme dan sekulerasi dalam Islam ya, seperti itu ya. Ya. Akhirnya ketika orang mendengar istilah sekuler, orang lari dari pengetahuan. Buat apa kita belajar itu akan membuat kita mungkin liberal dan jadi sekuler gitu. Jadi label-label semacam itu membuat kita juga akhirnya kita khawatir untuk masuk dalam pengetahuan dari filsafat. Ya itu saya kira persoalannya lagi-lagi di pendidikan sih kalau menurut saya. Yaitu tadi yang saya bilang, memang pendidikan kritis itu memang harus dibangun sejak kecil lah. Ya tentu yang paling bertanggung jawab tentu keluarga lah ya. Antum yang sudah punya anak itu. Saya kan belum nih gitu. Ya saya kira kekritisan itu harus dibangun sejak itu ya. Ya tentu sekolah lah gitu. Tapi saya kira memang dari kecil untuk mengatakan bahwa pertama kita harus dalam mengambil suatu kesimpulan itu tidak terburu-buru gitu. Artinya kalau kita mengatakan ini si A bilang begini, enggak, itu beneran si A yang ngomong atau dari orang lain gitu kan. Misalnya contoh Islamisasi sendirilah, orang yang menolak ataupun yang menerima Islamisasi, saya tidak yakin apakah dia sudah membaca bukunya Al-Atas. Yang menerima itu juga nggak ngerti apa itu Islamisasi, sebagian loh ya.
Yang nolak juga sama gitu. Saya bilang, kamu sudah baca itu prolegomena misalnya, sudah baca itu, sudah khatam belum kan gitu kan? Belum ya. Jadi kalau kamu mau mengkritik, kamu mengkritik di bagian mananya, mana yang tidak kamu setujui? Apakah kalimat alatas misalnya yang tidak kamu setujui di buku apa, di halaman apa kan gitu kalau mau akademis kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan juga tidak berlaku lah gitu ya, atau jarang bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi istilahnya intelektual apa ya, intellectual environment lah gitu, lingkungan intelektual. Ini intelektual tidak harus doktor atau profesor, tapi bagaimana masyarakat itu ketika dia mendapatkan sesuatu, entah itu informasi gitu ya, lagi-lagi kalau kita bicara hoax, itu tidak langsung sekedar, oh ini benar karena yang ngomong ini gitu, tapi tidak pernah merujuk sumber primer gitu kan. Jadi sumber primernya apa? Jadi kalau kita bicarakan, bener nggak kan ngomong begitu, di buku apa gitu. Kadang-kadang kan kita juga malas juga mau merujuk ke sumber itu, jangan-jangan itu kata dia. Jadi meskipun misalnya yang mengatakan ini misalnya Nasr gitu, seorang Syaikhus Nasr, ya coba dilacak, bener nggak Nasr ketika dia mengatakan begini, coba cek di bukunya kan, bener nggak apa yang dikutip Nasr itu sesuai, ya kan nggak apa-apa juga itu. Tapi kadang-kadang kita karena yang ngomong sudah A gitu kan, ya udahlah percaya gitu, itu juga problem menurut saya. Saya kira gampangannya kalau dulu kita belajar di Roshan itu kan, di dalam Islam skeptisisme sebagai konsep kan nggak apa-apa. Yang kita tolak adalah skeptisisme sebagai doktrin kan gitu ya, sebagai nilai kita tolak gitu, karena kita tidak menerima kita menerima kebenaran itu bisa mutlak kan gitu. Tapi bahwa secara konseptual kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, gampangnya skeptik lah gitu ya. Itu perlu gitu, dan itu saya kira bagus untuk semua orang. Jadi kalau ada ngomong itu diklarifikasi dulu, ini kamu bener nggak tuh gitu. Ini sumbernya asli apa nggak, sumber primer nggak, atau kata orang. Dan itu sangat banyak sekali kalau kita lihat beberapa jurnal, katakanlah gitu ya, di beberapa jurnal di Indonesia, dia mengatakan ini, itu footnote-nya bukan kan gitu. Gimana sih gitu? Apa orang lain gitu, bukan kan gitu. Itu pun kadang-kadang terjemahan gitu. Ya nggak apa-apa lah terjemahan kalau memang itu bukunya kan masih mending. Ini kadang-kadang bukunya orang lain gitu, misalnya kan mengatakan, kemudian bawahnya Samsudin misalnya gitu kan ya. Ya nggak ada masalah, jadi problem kan. Jadi dia tidak mengecek dulu gitu bahwa itu benar-benar dari orang itu. Misalnya contohnya begitu. Makanya dalam konteks Islamisasi atau apapun banyak terjadi kesalahpahaman karena ketidakmauan atau ketidaksabaran untuk meneliti lebih lanjut sampai kepada sumber primer kan gitu. Tradisi ini saya kira di kampus juga, apalagi ya tradisi kampus sementing lulus kan gitu. Kayaknya kopas ya gitu. Jadi di kampus sendiri saya kira tidak, kalaupun mau serius gitu, artinya kayak kampus juga tidak memproduksi secara serius seorang intelektual gitu. Kalaupun serius kan harusnya jadi ilmuwan dong. Gitu. Ya itu dia tuh. Jadi banyakin proker aja himanya gitu kan. Banyakin proker himanya gitu. Jadi nggak kritis terhadap sebuah paradigma ilmu pengetahuan yang dalam. Oke, Ustaz, ini yang khasnya dari integrasi pengetahuan dan Islam ini apa? Kalau sejauh yang saya tahu, kalau Islamisasi jelas ya, subjeknya itu Islam. Dalam konteks ini adalah worldview itu nanti konsep-konsep. Kemudian objeknya adalah sains kontemporer, sains apapun. Kemudian prosesnya adalah mengeluarkan yang bertentangan dengan Islam dan memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam sains itu. Nah, nanti jadi suatu konsep dianggap asing gitu kan, artinya dia itu bisa diterima setengahnya, diterima seutuhnya, atau ditolak semuanya. Itu kita punya asas ya. Suatu konsep itu sesuai nggak dengan misalnya dengan konsep-konsep dasar kita tentang konsep ilmu, konsep realitas misalnya, konsep keadilan. Nah kalau ini nggak tidak sesuai misalnya gitu, ya dia tolak. Tapi kalau sebagiannya sesuai, ya kita terima setengahnya, yang setengahnya kita buang kan gitu. Itu kalau Islamisasi yang saya tahu gitu. Nah kalau integrasi itu adalah bagaimana Islam itu setara. Nah setara dengan sains kontemporer. Nah yang belum saya tahu gitu ya, sains Islam yang dimaksud itu yang mana? Saya kurang tahu. Kalau misalnya sains Islam yang dimaksud itu adalah Quran dan hadis, itu menurut saya jomplang gitu kalau disamain. Karena Quran dan hadis